SMA N1 Jatisari, sekolah menengah atas terakreditasi A yang berada di Jalan Raya Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Setiap tahun di sekolah kita ini terjadi peristiwa yang menentukan arahan organisasi siswa. Pemilihan ketua OSIS adalah momen di mana suara setiap siswa memiliki kuota untuk mengubah. Mari kita ikuti perjalanan demokrasi ini di sekolah kita dari kampanye hingga perhitungan suara. Setiap suara sebuah kekuatan, setiap pemilihan sebuah pernyataan. Ini adalah kisah tentang suara demokrasi. Proses screening, langkah awal yang sangat penting dalam memastikan kualitas dan akurasi ketos. Melalui proses ini, panitia menyaring informasi data atau kandidat dengan teliti menggunakan kriteria yang diukur dan jelas. Dengan penyaringan yang tepat, panitia memastikan bahwa hanya yang terbaik akan menjadi calon ketua OSIS untuk sekolah. Setelah melewati berbagai tahap yang lumayan panjang, akhirnya tersisa 3 orang yang menjadi calon ketua OSIS. Berikut adalah pengenalan dari 3 calon tersebut, sekaligus pembagian nomor urut. Bagaimana menurut Akang panitia pemilihan menjamin bahwa pemungutan suara berlangsung adil dan transparan? Sini ya. Nanti juga secara adil berarti semua orang memiliki hak suara itu satu. Terus juga insya Allah transparan itu dalam artian ya semua orang tidak ada. Jadi misalkan kalau misalkan aku pilih itu tuh gak perlu dikasih nama, gak perlu dikasih identitas gitu. Jadi ya udah biar transparan semuanya, bisa mencoblosnya di angka atau nanti di gambar ininya kandidatnya. Terus apa program kerja yang paling berhasil selama masa jabatan Akang? Dan bagaimana calon ketua saat ini dapat melanjutkan atau meningkatkan program tersebut? Nah, program yang paling berhasil menurut aku itu ada banyak. Pertama, pas HUT, pas Disnatalis, itu ada program melestarikan budaya Indonesia. Itu program aku. Terus juga ada juga dari Safera, itu juga menurut aku salah satu program yang lumayan berhasil. Cara untuk melestarikan program tersebut ya mungkin dengan mengikuti atau nanti bisa dikembangkan kembali program yang sudah ada. Sebelumnya saya Anggun, ingin mewawancarai dengan siapa nih? Perkenalkan, nama aku Latifah Sawah Khairunisa dari kelas 11-5. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita mulai wawancaranya. Yang pertama itu, apa pendapatmu tentang pemilihan ketua OSIS? Pendapat aku tentang pemilihan ketua OSIS itu adalah sebuah kegiatan positif yang harus dilaksanakan dan harus dipertahankan dalam organisasi. Nah, pemilihan ketua OSIS juga berdampak baik bagi siswa-siswi di sekolah kita ini untuk bisa memilih dan memilih mana yang baik untuk menjadikan pemimpin, terus bisa belajar tentang demokrasi dan politik yang baik. Selanjutnya, menurutmu apa prioritas utama yang harus diambil oleh ketua OSIS? Prioritas utama yang harus diambil dalam ketua OSIS itu yang pertama, mereka harus sadar apa misi-misi mereka yang menjadikan sebuah kegiatan ketika mereka jadi ketua nanti. Membuat kamu berada dari kandidat lain dalam pemilihan ini? Oke, kenapa aku merasa pede dengan diri aku? Karena sebelumnya aku sudah mempunyai pengalaman saat SMP. Alhamdulillah aku terpilih menjadi ketua OSIS. Dan juga saat kelas 10 aku terpilih juga menjadi ketua angkatan di kelas 10, di mana setiap acara aku selalu terlibat. Alhamdulillah selalu dilibatkan juga ya. Nah, jadi aku punya pengalaman dan juga pengalaman gitu di organisasi. Jadi untuk hal tersebut aku lebih pede sih dari yang lainnya seperti itu. Terus yang nomor 2, apakah langkah konkret yang akan Anda ambil untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam kegiatan sekolah?
Oke, baik. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler ataupun acara-acara tertentu. Nah, tentunya saya akan mengadakan acara-acara yang sudah terlaksana sebelumnya oleh periode sebelumnya, di mana setiap tanggal tertentu kita mengadakan kegiatan perlombaan ataupun memperingati seperti itu. Nah, tetapi akan ada inovasi baru, di mana perlombaan baru, di mana saat ada perayaan baru itu kita mengadakan lomba-lomba yang baru, seperti contohnya Hari Kartini. Nah, nanti di situ akan mengadakan kegiatan di mana kita mengolah atau mengasah bidang bahasa siswa-siswi. Dan juga di sini kan ada bidang OSIS ya. Nah, bidang OSIS itu ada 10. Nah, itu macam-macam, mereka tuh di bidang masing-masing. Nah, itu akan mempunyai program kerjanya tersendiri, di mana bidang-bidang tersebut akan berkolaborasi dengan ekstrakurikuler ataupun dengan guru-guru sehingga meningkatkan bersinergi kita gitu. Terus apa yang mendorong Anda untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Oke, motivasi saya untuk menjadi ketua OSIS tentunya saya melihat dari OSISnya terlebih dahulu, di mana menurut saya OSIS SMA Negeri 1 Jatisari ini kurang aktif, dan saya ingin merubah cara pandang siswa-siswi terhadap OSIS, di mana kan sering sekali ya anak-anak gitu memandang OSIS itu sebagai pembantunya sekolah seperti itu. Nah, saya ingin merubah karena dengan program kerja saya. Nah, program kerja saya itu ada mengaktifkan kembali program kerja per bidangnya. Nah, dari bidang-bidang tersebut akan meningkatkan kualitas OSIS yang lebih kompeten lagi, sehingga menciptakan OSIS yang lebih aktif juga. Dan juga ada program kerja yang namanya bakti sosial, di mana akan meningkatkan potensi ataupun meningkatkan empati siswa-siswi warga Semangga seperti itu. Kalau bahasa politik demokrasi kita tidak boleh bully, tidak apa sih dampaknya seperti itu. Apa sih jaminan kalian bahwa janji dan komitmen yang kalian berikan selama orasi bukan hanya sekedar kata-kata? yang berpendapat gitu. Jadi setelah disatukannya pendapat tersebut, kita akan ambil keputusan yang sedikit resiko negatifnya dan banyak resiko positifnya. Karya P5 Suara Demokrasi, 1 suara untuk masa depan sekolah kita dalam rangka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS untuk masa bakti 2024-2025 SMA Negeri 1 Jatisari pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan dilanjutkan oleh nomor urut 01. Demokrasi bukan sekadar kata, tetapi sebuah tindakan. Suara kita adalah senjata paling ampuh untuk menciptakan perubahan. Jangan pernah takut untuk bersuara. Setiap suara, setiap pendapatan memiliki peran penting dalam membentuk masa depan.